Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, bertemu lagi dengan kakak di channel Tridaya Online ya. Nah, buat adik-adik yang belum subscribe channel Tridaya Online-nya, boleh silakan klik lonceng dulu ya. Nah, adik-adik kali ini perkenalan dulu yuk. Nah, nama kakak Kak Irfan. Mungkin sebelumnya ada juga yang pernah ketemu ya sama kakak. Nah, hari ini kakak akan temenin adik-adik untuk bahas soal persiapan untuk adik-adik PAS. Ya, induksi elektromagnetik. Kalau di kemagnetan kita bahas tentang kita melihat medan magnet yang dihasilkan oleh listrik. Nah, kalau di induksi elektromagnetik itu kayak kebalikannya ya. Nah, jadi kita mencari listrik dari adanya magnet. Oke, nah di soal nomor 10 ya selanjutnya. Di soal nomor 10 itu kita baca bersama-sama. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan ya. Kumparan itu N ya, jumlah lilitan sama dengan 100. Kemudian luas penampangnya katanya A sama dengan 0,05 satuannya meter persegi. Berada di dalam medan magnet. Yang kuat medan magnetnya 5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Yuk tulis B-nya ya. 5 kali 10 min 3 Tesla. Yang berubah secara teratur. Oh, berarti ini keadaan awalnya B0 ya. Nah, kemudian yang satu lagi berubah teratur menjadi. Nah, berarti BT ya. Kalau kakak biasanya B0, maksudnya awal itu pakai 0, yang akhir pakai T gitu ya. Mau 1 dan 2 boleh, terserah adik-adik itu mah. Nah, kemudian di sini 2 kali 10 pangkat min 3 katanya. Dan berubahnya itu dalam 0,01 sekon, berarti T-nya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah GGL induksi. Adik-adik ingat rumus GGL induksi apa? Nah, GGL induksi bisa dicari menggunakan GGL induksi itu sama dengan min N delta flux per delta T. Bisa pakai ini ya. Nah, kemudian bisa juga E sama dengan min L delta I ya. Delta I per delta T. Nah, kita pakai yang atas ya. Kenapa pakai yang atas, Kak? Kan itu ada fluxnya, sedangkan datanya nggak ada. Oke, kita uraikan. Nah, E sama dengan min N delta flux per delta T. Ini tuh sama dengan min N ya. Min N delta fluxnya kita ubah menjadi B kali A ya. Per delta T. Nah, kemudian di sini E-nya BA cos theta ya. Oke. Nah, kemudian baru deh di sini min N, kemudian B-nya tidak ada perubahan. Oh, B-nya berubah tapi A-nya tidak ada perubahan ya, berarti NA cos theta kali delta B per delta T ya. Nah, jadi kayak gitu. Sekarang E-nya berarti gimana? Sama dengan min N-nya cepet ya 100. A-nya 0,05. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 2 ya kita ubah. Nah, cos theta. Nah, kalau dia itu apa sih namanya? Di sini dengan luas penampang berada dalam medan magnet. Oke, berubah secara teratur. Oke, nggak diketahui ya. Kita anggap saja cos theta-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan 1. Kemudian delta B per delta T-nya perubahannya. B akhir kurangi B awal. Kalau 5 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 2 kali 10, terbalik. 2 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti min 3 kali 10 min 3. 10 pangkat min 3 ya. Ini minus kali minus jadi plus gitu ya. Nah, ini 100 sama 10 pangkat min 2. Oke, ini jadi plus. Sisanya berarti tinggal 5 sama 3 ya. Ada yang kurang enggak? Oke, 5 sama 3 berarti di sini 15 ya. 15 kali 10 pangkat
Oke, sebentar. Oh, waktunya sorry lupa. Per ini ya, jadi delta T-nya tuh 0,01, dia 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini tinggal E-nya sama dengan 5 kali 3, 15. Ini 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 3. Sisa 10 pangkat min 1. Ya, kali 10 pangkat min 1 volt. Berarti E-nya sama dengan 1,5 volt. Dalam opsi di sini yang C ya jawabannya. Seperti itu. Itu soal nomor 10. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke GG, masih tentang ini ya, induksi elektromagnetik, tapi ini soal tentang generator ya. Sebuah kumparan terdiri dari 100 lilitan. Nomor 11 ada lilitannya. Bentar. Nomor 11 jumlah lilitannya N sama dengan 100. Kemudian bentuk penampangnya persegi nih. Berarti kalau kita tuh pakainya luas ya. Berarti di sini katanya 8 cm kali 5 cm. Berarti 40 cm persegi. Kita ubah jadi 40 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Kumparan berputar dengan frekuensi anguler itu omega. Omeganya dia katanya 100 radian per sekon ya. Kemudian tegak lurus dengan medan magnet homogen. Induksi magnetiknya B-nya sama dengan 2 Tesla. Ya. Yang ditanyakan tegangan maksimum yang terjadi pada kumparan. Oke. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya di sini untuk soal tentang generator ya, ada B kali A kali omega kali N sin theta. Ya. Nah, kunci 3D-nya apa? Biasanya kakak ingatnya bakwan gitu ya, BA omega N gitu. Nah, kita lihat yang ditanyakan itu GGL maksimum. Kalau pengen GGL-nya maksimum, berarti fungsi trigonometri sin di sini harus nilainya maksimum. Kalau nilai sin maksimumnya berapa? 1. Berarti di sini tinggal B kali A kali omega kali N dikali 1 ya. Ya udah segini aja. Langsung masukin aja angkanya. B-nya 2, A-nya sama dengan 40 kali 10 pangkat min 4, omeganya 100, N-nya adalah 100 juga. 100 kali 100 10 pangkat min 4. 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian kita coret sama yang 10 pangkat min 4-nya. Coret. Maka sisa 2 kali 40. Jawabannya adalah 80 volt. Seperti itu ya. Dalam soal ini opsi yang E. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 12. Tapi sebelumnya kakak hapus dulu papan tulisnya. Ya, nomor 12 tentang trafo. Sebuah transformator 80%, berarti itu efisiensinya ya. Efisiensinya sama dengan 80%. Kemudian memiliki tegangan primer, V primer ya. Sama dengan 110 katanya. Tegangan sekundernya katanya 220 volt. Kemudian arus primer ya, IP berarti IP sama dengan mana sih tadi? Oh, 5 ampere ya. Yang ditanyakan adalah berapakah arus kumparan sekunder, IS-nya sama dengan berapa. Nah, persamaan untuk trafo itu di sini kalau trafonya non ideal ya. Apa buktinya non ideal? Dia efisiensinya tidak 100%. Berarti efisiensi itu sama dengan 80% ya kalau di sini. Nah, ini rumusnya apa? Daya sekunder dibagi dengan daya primer kali 100%. Nah, di sini P-nya itu daya listrik. Berarti bisa kita masukin pakai rumus-rumus daya listrik. V kali I. Berarti ini sekunder. Sekunder berarti V sekunder kali I sekunder dibagi dengan V primer kali I primer kali 100% ya. Nah, di sini berarti bisa kita langsung masukin aja ke rumus yang ini ya. Efisiensi sama dengan Vs kali Is dibagi dengan Vp kali Ip kali 100%. Nah, ini 80% sama dengan Vs-nya 220, Is-nya ditanyakan per Vp-nya
110 dikali IP-nya 5. 100%-nya nggak usah kita tulis, nggak apa-apa karena dia 100 bagi 100 sama dengan 1 ya. Nah, di sini ini pun 8, ini 220 ya, kita bagi dulu deh. Ini sisa 2 kan? Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini 80 per 100 sama dengan 2 IS per 5. 100 bagi 5 ini bisa kita dapatkan 20. 20 sama 80 sisa 4. Berarti 4 sama dengan 2 IS ya. Maka IS-nya di sini kita dapat sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ampere. Dalam soal jawabannya adalah yang B ya. Oke, itu soal tentang induksi elektromagnetik. Adik-adik, satu bab lagi yang terakhir kita akan bahas tentang bab arus bolak-balik ya. Sebentar, sebelumnya kakak akan hapus dulu papan tulisnya.